wada'ahu Allah, Allah akan hentakkan dia, Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita, sabar aja. Baik itu di kampung kita, baik itu misal pemerintahan kita yang pina sombong sekahendaknya, rakyat harus ke ini ke itu, letakkannya aja. Kayaknya ada saatnya, pasti hancur, pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu. Menunggu saatnya. Nah, para muhibbin rahimakum. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil mutakabbir. Lahul kibriya'u wal 'azamatu wal mafakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muqaddimu wal muakhir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sabirus syakir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muzakkir wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa asbahihi ila yaumil akhir, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadi ashar min asma'illah al-husna al-mutakabbir. Yang ke-11 dari Asma'ul Husna ialah Al-Mutakabbir. Di dalam Al-Quranul Karim hanya satu kali disebut nama Allah Al-Mutakabbir. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang maha raja, maha suci, maha selamat, maha memberi keamanan, maha mengintai, maha mulia, maha meluluskan kehendak, Al-Mutakabbir. Menurut sebagian dari para ulama yang mentafsirkan Al-Mutakabbir ini, huwallazi yaral kulla saghiran bin nisbati li dzatihi wa la yaral 'azamata wal kibriya'a illa li nafsihi fayanzuru ghairahu nadharal muluk ilal 'abid. Al-Mutakabbir itu artinya dialah yang melihat seluruhnya kecil. Nah, dialah yang melihat seluruhnya kecil dengan nisbah kepada zatnya yang mulia. Dan dia tidak melihat keagungan, kebesaran melainkan milik dirinya. Maka dia memandang yang lainnya sebagaimana memandang para raja terhadap budak-budaknya. Nah, itulah ta'rif
daripada nama Allah Al-Mutakabbir. Artinya Allah itu mengakui bahwa kebesaran, keagungan itu hanya miliknya. Dan dia melihat selainnya itu sagiran, kecil, hina, remeh. Itulah Al-Mutakabbir ini. Al-Mutakabbir ini adalah alladzi yattasifu bitakabbur. Orang yang bersifat dengan takabbur disebut mutakabbir. Takabbur itu artinya orang yang melihat dirinya besar, melihat dirinya mulia, melihat dirinya punya kekuatan, melihat dirinya punya kemampuan. Itu takabbur. Orang yang bersifat dengan takabbur disebut mutakabbir. Nah, Allah itu Al-Mutakabbir. Dia menganggap, dia menyatakan hanya dirinya lah yang punya sifat keagungan dan kebesaran itu. Selain dia kecil, selain dia hina, selain dia remeh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. At-takabbur fillah kamal. Takabbur pada Allah itu kesempurnaan. Kalau Allah itu takabbur, itu kesempurnaan. Wa fil abdi nuqsan, kalau hamba yang takabbur itu kekurangan atau keaiban. Nah, kalau Allah bersifat takabbur itu kemuliaan, kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu khaliqul akwan biyadihi malakutu kulli syai wa ilaihi yarji'ul amru kulluh la nihayata li'azamatihi la nihayata likamalih la nihayata liquwwati iza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Nah, kenapa Allah itu sempurna dengan takabbur? Karena dialah yang menciptakan alam semesta. Di tangannya lah kerajaan segala sesuatu. Kepadanya jualah kembali perkara seluruhnya. Tidak ada kesudahan bagi keagungannya, tidak ada kesudahan bagi kesempurnaannya, tidak ada kesudahan bagi kekuatannya. Bila dia menghendaki sesuatu, dia berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, itulah sebabnya Allah berhak untuk bersifat takabbur itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita lihat susunan dari nama-nama Allah tadi, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Nah, susunan-susunan itu memberikan isyarat bahwa orang yang berhak bernama Al-Mutakabbir itu orang yang mesti mempunyai nama-nama sebelumnya. Orang yang berhak mutakabbir, orang yang berhak bersifat takabbur itu ialah orang yang mesti mempunyai nama-nama sebelumnya. Mesti Al-Malik, raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Al-Malik. Al-Quddus, Maha Suci dari segala kekurangan, Maha Suci dari keaiban. As-Salam, Maha Selamat dari segala macam penyakit. Al-Mu'min, yang Maha mengamankan. Al-Muhaimin, yang Maha mengawasi. Al-Aziz, yang Maha mulia.
Al-Jabbar yang meluluskan apa yang dikehendakinya. Al-Mutakabbir. Nah, baru mutakabbir. Jadi kalau kita manusia takabur, apakah kita sudah punya nama sebelum takabur itu? Apakah kita punya raja? Apakah kita jadi raja yang tidak terbatas kerajaannya? Apakah kita punya sifat suci dari segala macam kekurangan? Nah, apakah kita as-salam? Apakah kita al-mu'min, muhaimin, aziz, jabbar? Nah, kalau sebelumnya itu kita kada punya, jangan sekali-kali kita bersifat takabur bernama mutakabbir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi takabur itu bagi Allah kesempurnaan. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memang berhak untuk merasa dirinya besar. Dialah berhak mengaku dirinya agung. Dan dia berhak menganggap selainnya itu kecil, hina dan remeh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau manusia yang takabur, nuksanun wa aibun. Aib. Kalau manusia yang takabur itu merupakan aib bagi dirinya. Kenapa? Karena kada punya kekuatan apa-apa. Manusia kada bisa meluluskan setiap kehendaknya. Bisalah kita meluluskan setiap kehendak kita. Kita hendak ini bisa kada terjadi. Kita hendak itu bisa salah. Meneruskan kehendak saja kita kadang-kadang kada mampu. Nah, kenapa hendak takabur? Kenapa hendak merasa diri besar? Kenapa merasa diri mulia? Apakah kita raja? Apakah kita sunyi bersih daripada aib dan cacat? Nah, kalau sifat-sifat itu tidak ada pada diri kita, lalu kita merasa besar, itu naksun, aib itu. Jadi raja kada, bersih dari aib kada, kehendak banyak luput, bepadah diri besar, kan itu ada gangguan. Ini orang ada aib. Kalau orang pintar, orang yang benar, merasa berkuasa kada, bersih dari dosa kada, ini kurang, itu kurang, ini kurang. Kada mungkin kalau orang pintar merasa dirinya itu besar. Kada mungkin. Nah, jadi kalau ada manusia yang merasa dirinya besar, sifat takabur, ini orang ada aib, ada kekurangan di dalam diri orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ma takabbara ahadun illa li naqsin wajadahu fi nafsihi. Ujar Sayyidina Ali, tidaklah bersifat takabur seseorang manusia, melainkan ada kekurangan, ada cacat dalam diri orang ini. Ini orang kada sihat akalnya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, ini orang yang akalnya itu kada sihat. Orang yang akalnya kada sempurna. Andai kata dia punya akal sempurna, punya akal sihat, kada mungkin inya merasa dirinya besar. Sedangkan dirinya kada punya apa-apa. Kada mungkin dia merasa dirinya mulia, sedangkan dia banyak punya dosa. Nah, jadi kalau kita ini merasa diri besar, diri ini punya kekuatan, itu menunjukkan ada kekurangan dalam akal kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap orang yang makin sempurna akalnya, makin sihat akalnya, dia akan merasa hina dirinya, akan merasa rendah dirinya. Semakin sihat akal seseorang, semakin sempurna akal seseorang, makin menunduk, makin merasa hina. Makin bodoh seseorang, nah makin takabur. Makin bodoh lagi, takabur lagi. Jadi takabur itu hanya menunjukkan kebodohan dari seseorang manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merasa dirinya ini besar, siapa yang merasa dirinya itu hebat, wada'ahu Allah, akan Allah hinakan dia, akan Allah gugurkan dia. Siapapun, kalau ada yang merasa dirinya itu hebat, punya sikap takabur dalam dirinya, pasti satu saat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan didatangkan ada orang yang akan meruntuhkan orang yang takabur itu. Itu sudah sunnatullah. Namrud begitu sombongnya, Allah datangkan Ibrahim. Nah, dengan Ibrahim hancurlah Namrud. Fir'aun begitu sombongnya, Allah turunkan seseorang yang bernama Musa, hancurlah Fir'aun. Abu Jahal dan sombong, Allah turunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hancur semuanya. Ini menunjukkan bahwa wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu Allah, pasti akan Allah hinakan. Nah, pasti ada saatnya keruntuhan, kehancuran orang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikisahkan satu hikayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terhampar luas. Begitu indah, terhampar bumi, seluas kita memandang, tidak ada satupun yang menghalangi pandangan kita. Nah, ini bumi terhampar luas. Dan si bumi ini begitu indah, lalu bumi ini merasa hebat. Ujar bumi, baiknya aku. Ujar bumi, indahnya aku. Allah kata-katuju kalau ada orang yang ingin merebut sifat Allah. Keindahan itu sifat Allah. Lalu Allah turunkan ke muka bumi yang terhampar tadi gunung-gunung di sana sini. Nah, sini gunung, sini gunung, sini gunung. Akhirnya bumi yang terhampar luas menjadi terkutak-kutak dengan adanya gunung-gunung itu. Lalu si bumi ini menjadi rendah, menjadi hina karena didatangkan Allah gunung ini. Macam pipi misalnya nih, bersih pipi. Datang jerawat di situ kamari, nah kada baik lagi. Sama macam bumi itu datar rata, merasa indah, merasa hebat. Datangkan Tuhan gunung. Nah, lalu bumi kada sebagus dahulu lagi lihatannya. Nah, bumi ini contoh orang yang wada'ahullah, Allah rendahkan. Kemudian si gunung ini karena mampu mengalahkan bumi, gunung merasa hebat. Wah, gunung, bumi nang begitu bungas asalnya, datang aku hancur berantakan bumi. Allah pun kata-katuju sifat gunung nangka itu. Allah ciptakan al-hadid, besi, wasi. Allah ciptakan wasi. Datang si wasi, menatah-natah gunung nang bagus tadi. Nah, dapatnya wasi gunung nang begitu ganal jadi runtuh. Dapatnya wasi gunung nang bagus jadi bergerunggang terowongan di dalamnya. Semuaan wasi nang menghantam gunung ini. Nah, jawasi ikam gunung dapatnya aku kada tahan juga. Aku yang lebih mulia, aku yang lebih hebat. Ujar si hadid besi ini. Nah, Allah kada suka wasi ini mengaku hebat. Allah turunkan anar, api. Wasi kayak pajak kerasnya, dapat api luluh wasi ini. Baliuliuk wasi kayak gula gaib, dapatnya api kayak pajak kerasnya wasi, andak jaka api
habangnya lama. Nak membentuk kayak apa kita? Nah, jawab jar api, aku nah harap pada ikam wasia. Ikam bujur kau meruntuh gunung, tapi kau menghancurkan ikam. Nah, jadi ini api lo mengaku lebih hebat lagi. Allah kada suka lawan kelakuan si api nangka ini. Allah kirim alma, air. Kayak apa aja kuatnya api, datang banyu, simpun api. Kayak apa aja baraunya api, datang banyu, padamlah api itu, kalah api, karena Allah mengirim alma, air tadi. Nah, air pun sombong karena merasa mampu mengalahkan api. Si air ini Allah kirim ar-rih, angin. Dapatnya angin, banyu nang tenang di laut bergelombang 3 meter, 4 meter gelombang. Gara-gara angin ini datang. Dulu banyu bagus di laut itu kelihatan. Datang si angin, lalu laut bergelombang kesana kemari, kadang tentu arah, kadang ke hulu, kadang ke hilir, tergantung kemana angin meniup. Jadi banyu nang merasa hebat ini begitu dikirim Tuhan angin, banyu pun sudah dikalahkan. Nah, angin ini pun sombong. Inya merasa rasa kawa mengalahkan segala-galanya. Nah, Allah kirim annas, manusia. Allah kirim manusia. Manusia bisa mengakalani kayak apa, jangan supaya jangan kena angin. Manusia banyak akal. Supaya jangan masuk angin, kayak ini caranya. Supaya jangan keanginan, kayak ini caranya. Gunung diulah terowongan, manusia buat dalam situ angin kada kau lagi. Jadi terpintar manusia pada angin. Nah, manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya sombong. Dikirim Tuhan makhluk satu, namanya an-naum, guring. Manusia bila guring hendak dibunuh kah? Ada berdaya laginya. Hendak ditimbai ke mana kah? Orang guring. Dikirim Tuhan naum. Nah, manusia sudah kada berdaya lagi. Kemalingan, kehilangan, kebakaran, guringan bang. Kayak apa aja hebatnya manusia, jagaunya manusia, bila guring paling nyaman di apa aja. Nah, jadi ujar guring, nah manusia yang pintar lawan aku kada tahan. Guring ini pun sombong guring. Dikirim Tuhan marat, sakit. Bila datang sakit kayak apa aja kada mau guringan lagi. Ada mau guring lagi. Sakit gigi, sakit itu, kan mau guring lagi. Oh, sakit merasa hebat. Wah, aku nah hebat je sakit. Manusia pun kada berdaya menghadapi aku. Guring pun kada berdaya. Kada kawa guring. Kusang kusur kesakitan gigi. Dapatnya sakit ini. Sakit pun takabur. Dikirim Tuhan makhluk namanya maut, mati, ranai yang sakit tadi. Kayak apa aja sakitnya manusia, kupuk-kupuk datang mati, diam. Nah, jadi maut datang. Maut ini pun sombong. Karena bisa mematikan orang mah. Akhirnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat, sesudah orang neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, maut itu dibentuk, dirupakan oleh Allah seperti kibas. Maut pun disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah maut itu disembelih, orang tidak akan bakal mati lagi selama-lamanya. Yang di surga bakal hidup selama-lamanya, di neraka pun hidup selama-lamanya. Nah, ini satu contoh bahwa setiap ada yang kuat
pasti ada yang akan datang menghancurkan kekuatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi manusia di kampung ada nang jago, ada nang payahnya. Tunggu aja, karena ada makhluk datang nang menghancurkan orang sombong itu. Pasti ada. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man takabbar wada'ahullah." Siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah akan hentakkan dia. Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita. Sabar aja. Baik itu di kampung kita, baik itu misal pemerintahan kita yang pina sombong sekahendaknya. Rakyat harus ke ini, ke itu. Letakkannya aja. Kayaknya ada saatnya, pasti hancur, pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu. Menunggu saatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-mutakabbir ay ya'taqida ma'na takabbur lillahi ta'ala wahdah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mutakabbir itu, pertama dia mengiktikadkan bahwa takabbur itu hanya milik Allah. Kita beriman bahwa nama Allah Al-Mutakabbir. Itu Al-Quran menjelaskan. Nah, kalau kita beriman bahwa Mutakabbir itu nama Allah, satu, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa yang berhak takabbur itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ayyatawadda'a lillah wa li khalqillah. Orang yang beriman kepada nama Allah Mutakabbir ini, dia mesti tawadhu bagi Allah dan tawadhu bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawadhu lillah, tawadu terhadap Allah itu an la yara li nafsihi syai'an mu'taddan bihi. Nah, ini orang tawadhu. Tawadhunya lawan Allah. Nah, dia tidak menganggap dirinya itu sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menganggap sesuatu yang bisa dihitung. Nah, dirinya ini kada punya apa-apa. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kerajaan Allah ini kada bisa kita menghinggai. Nah, diri kita ini hanya sebagian kecil daripada banyaknya makhluk-makhluk Allah ini. Sebagian kecil. Kayak apa aja hebatnya kita, hanya bagian kecil dari sekian banyak makhluk Allah. Nah, orang yang tawadhu terhadap Allah, dia menganggap dirinya itu tidak apa-apa. Fayanqadu lillahi ta'ala wa yamtathilu amrah wa yajtanibu nahyah. Maka orang yang tawadhu terhadap Allah ini, dia tunduk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia junjung perintah Allah, dia jauhi larangannya. Inilah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wat tawadhu li khalqih, tawadhu bagi makhluk itu an la yara nafsahu khairan min ghairih, bahwa dia tidak melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain. Tawadhu terhadap makhluk Allah. Dia tidak melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadhu terhadap makhluk Allah. Hatta dengan orang kafir. Aku kadang merasa diriku lebih baik daripada orang kafir itu. Kenapa? Soalnya kada tahu. Barangkali kita hendak mati. Aku jadi kada Islam, inya nang Islam. Kita kada tahu akhir hayat kita. Ini orang kafir, kita orang Islam. Jangan merasa lebih baik pada si kafir tadi. Kenapa? Karena kita kada tahu. Barangkali si kafirnya diberi Allah hidayah, hendak mati masuk Islam, ke surga. Kita na sekian lawas beribadah ini, begitu hendak mati dicabut iman, jadi kafir.
Jadi terhadap orang kafir pun belum tentu kita lebih baik daripadanya. Sebelum kita mengetahui akhir daripada hayat kita ini. Tawadhu kepada makhluk Allah, dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Apalagi dengan orang kada kafir. Apalagi orang kada kafir. Jangan merasa diri kita lebih mulia daripadanya. Nah, karena kita kada tahu. Besok bisanya dapat hidayah, kita ditarik Allah hidayah. Itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, wa ayyara ghairallah sighara hatta la yahtamma bih wa la yata'allaqa bih siwallahi ta'ala. Nah, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Mutakabbir, kita melihat selain Allah itu kecil. Dalam arti tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini raja, ini maharaja, manusia nih, tetap itu kecil. Kadang kalau diingkuti, nya bisa mati. Nah, yang kita pegang, yang kita sandari, yang kita lari kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kecil, kada bisa diapa-apai. Jadi orang yang beriman kepada Al-Mutakabbir ini, dia hanya percaya kepada Allah. Dia hanya percaya kepada janji Allah. Dia hanya berpegang kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Dia hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin bahwa Allah itu Al-Mutakabbir, punya sifat kebesaran, punya sifat keagungan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 3 macam itulah buah keimanan kita kepada Al-Mutakabbir ini. Kita percaya hanya Allah yang bersifat takabbur. Nah, yang kedua, kita tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada makhluk Allah. Yang ketiga, bahwa selain Allah itu kecil, hanya Allah yang bersifat kebesaran, keagungan. Oleh karena itu aku hanya berpegang kepada yang maha agung, yang maha besar, Allah Al-Mutakabbir itu. Nah, itulah bagian daripada tafsir nama Allah Ta'ala yang ke-11 Al-Mutakabbir ini. Nah, insyaallah selanjutnya Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa al-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamyilaha min jamil ahwal wal afat. Taqdir lana biha min jamil hajat wa tahmilna biha as-sayyi'at wa tarfa'na biha ala darajat wa tuballighuna fi asrati min khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna qasauda wa tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma sahhil lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fid din wa barakatan umur wa satan bi rizqi wa taubatan qabla al-maut, sadatan indal maut wa ba'dal maut, wa afwan min al-hisab wa aman min al-azab wa min al-jannah. Warzuqna zakarin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.